Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang filsafat olahraga. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Filsafat mempersoalkan tentang etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi tentang asal pengetahuan, ontologi tentang manusia, dan lain-lain. Pengertian filsafat dari segi istilah sangat beragam. Keragaman tersebut disebabkan oleh keragaman pemikiran dan perbedaan sudut pandang ketika melihat suatu objek filsafat. Filsafat dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara padu dan mengakar menuju ilmu keolahragaan dalam 3 dimensi. Contohnya, epistemologi dan aksiologi yang kokoh dan sejajar dengan ilmu lain. Filsafat dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara padu dan mengakar menuju ilmu keolahragaan dalam 3 dimensi ilmiahnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kokoh dan sejajar dengan ilmu lain. Filsafat ilmu keolahragaan dengan titik tekan utama pada 3 dimensi keilmuan ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mengeksplorasi ilmu keolahragaan ini secara mengakar, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi dalam olahraga dapat memadukan berbagai dimensi yang ada. Selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga antara lain, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada objek material filsafat. Objek material yaitu hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada objek yang bersifat umum. Contohnya, metafisika, estetika, aksiologi, logika, etika, epistemologi, dan filsafat manusia. Yang satu lagi ada objek yang bersifat khusus, antara lain filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, dan juga filsafat bahasa. Yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang ditujukan pada bahan dan penelitian atau pembentukan penelitian itu, atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang lain. Selanjutnya, sejarah filsafat olahraga. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia. Yang kedua ada zaman pra-Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga olimpiade. Keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Kesimpulan dari materi filsafat olahraga adalah filsafat sangatlah dibutuhkan di berbagai bidang, termasuk penjas dan olahraga. Bagi aliran pragmatisme, filsafat itu adalah untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, praktek hiduplah yang terpenting, bukan pendapat teori yang sepihak. Pikiran atau teori merupakan alat yang hanya berguna untuk memungkinkan timbulnya pengalaman yang semakin ikut mengembangkan kehidupan manusia. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu.
Baiklah, itulah materi singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.